Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di The Forest Cafe and Resto dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun Oma Uju yang ke-81 di tahun 2025 ini. Baik sahabat seiman, ketika nikmat terus datang, namun taubat tak pernah menyusul. Nah, ada kalanya Allah membiarkan nikmat terus mengalir, harta bertambah, tubuh tetap sehat, nama semakin dikenal. Namun di saat yang sama, dosa tetap dirawat, maksiat terus diulang, dan hati enggan kembali. Inilah yang paling perlu ditakuti, yaitu istidraj. Nikmat yang datang bukan karena ridho, melainkan karena Allah sedang memberi waktu. Hingga kelalaian terasa biasa dan peringatan tak lagi terasa. Saudaraku, waspadalah ketika hidup terasa terlalu nyaman, sementara jarak dengan Allah justru semakin jauh. Karena istidraj tidak datang dengan musibah, ia datang dengan kenikmatan yang melalaikan. Dalam Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 44, Allah berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam hadisnya, jika kamu melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seseorang hamba, padahal ia terus bermaksiat, maka itu adalah tanda istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Istidraj membuat dosa terasa ringan dan tobat terasa berat. Maka jangan ukur cinta Allah dari banyaknya nikmat, tetapi ukur dari seberapa sering hatimu kembali menangis dan tunduk kepadanya. Sahabat seiman, istidraj tidak selalu datang dengan kesulitan. Ia justru hadir dalam bentuk kenyamanan yang menipu. Di antaranya, hati terasa tenang saat berbuat dosa tanpa rasa bersalah. Nasihat terasa berat, sementara pujian terasa nikmat. Ibadah menjadi beban, namun maksiat terasa ringan. Nikmat terus bertambah, tetapi rasa syukur semakin menipis. Doa jarang dipanjatkan, namun keinginan dunia terus dituntut. Saudaraku dan anak-anakku, jika maksiat tidak lagi membuat hati gelisah dan tobat selalu tertunda dengan alasan nanti, itu bukan ketenangan, itu peringatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat 19, Allah berfirman, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa kepada Allah adalah awal dari segala kebinasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang beriman melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang durhaka melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Istidraj membuat dosa tampak kecil dan ketaatan tampak berat. Maka jangan tertipu oleh dunia yang masih tersenyum, karena azab Allah sering datang setelah panjangnya kelalaian. Semoga hati kita segera terjaga sebelum semua pintu ditutup. Sahabat seiman, jalan keluar dari istidraj bukan dengan menunggu musibah,
tetapi dengan segera kembali sebelum semuanya dicabut. Langkah sederhana namun berat bagi hati yang lalai, yaitu berhenti menormalisasi dosa, mempercepat tobat sebelum sempat menunda, menghidupkan kembali rasa takut kepada Allah, mengganti kesenangan maksiat dengan kelezatan taat, mengukur nikmat bukan dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Saudaraku dan anak-anakku, selama hatimu masih bisa menangis karena dosa, selama nasihat masih terasa menampar jiwa, selama sujud masih terasa menenangkan, pintu keselamatan itu masih terbuka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133, dikatakan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ayat ini bukan berupa ajakan besok, tetapi perintah sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak Adam banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang banyak bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Istidraj adalah kelengahan yang dibungkus nikmat, sedangkan hidayah sering hadir dalam bentuk teguran dan air mata. Jika hari ini Allah menggerakkan hatimu untuk mendengarkan suluk ini, itu tanda bahwa Dia belum berpaling kepadamu. Maka jangan tunggu sampai nikmat berubah menjadi azab, dan jangan tunggu sampai tobat berubah menjadi penyesalan. Kembalilah hari ini sebelum esok tidak lagi diberi waktu. Sahabat seiman, tidak semua azab datang dalam bentuk bencana. Sebagian datang lebih dahulu sebagai peringatan. Hati yang tiba-tiba gelisah tanpa sebab, nikmat yang terasa hambar, doa yang membuat mata basah, nasihat yang menampar dada, itulah hidayah yang Allah kirim sebelum hukuman diturunkan. Saudaraku dan anak-anakku, jika hari ini Allah masih menegurmu dengan rasa takut, itu berarti Dia belum menyerahkanmu kepada kehancuran. Karena orang yang benar-benar ditinggalkan Allah bukan lagi merasa bersalah saat bermaksiat, dan tidak lagi gelisah saat jauh darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 33, Allah berfirman, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara kamu, wahai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Selama istighfar masih terucap, azab masih tertahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Hadis riwayat Muslim. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Bahkan sebelum kita kembali, Dia sudah menunggu. Jangan remehkan perasaan ingin berubah. Jangan tunda panggilan untuk pulang. Karena bisa jadi ini adalah hidayah terakhir sebelum tirai azab diturunkan. Berbahagialah orang yang sadar sebelum terlambat. Sahabat seiman, ada dosa yang tidak langsung dibalas, bukan karena Allah lalai, tetapi karena istighfar masih hidup di bumi. Langit menahan murka, bumi menahan guncangan, bukan karena manusia pantas, melainkan karena masih ada lisan yang bergetar menyebut astagfirullah. Saudaraku,
istighfar bukan sekedar penghapus dosa, tetapi tameng dari murka Allah. Ketika istighfar ditinggalkan, dosa menjadi berani, maksiat menjadi biasa, dan azab tak lagi tertahan. Firman Allah dalam surat An-Nuh, surah ke-71 ayat 10 dikatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ayat ini bukan hanya tentang ampunan, tetapi tentang keselamatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya banyak terdapat istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beruntung bukan karena sedikit dosa, tetapi karena cepat kembali. Jika hari ini langit masih tenang, bumi masih bersabar, dan hidup masih diberi kesempatan, mungkin karena istighfar belum berhenti. Jangan tunggu langit berbicara dengan murka, berbicaralah lebih dulu dengan istighfar. Karena satu istighfar yang jujur lebih kuat daripada 1000 alasan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan berhenti video ini di tangan antum. Gerakkan jempol untuk men-share-nya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.